seperti bola pingpong. Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Hore, hore, hore. Yes, 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 yes. Hello everybody. Oh, everybody. Yes. Kembali lagi bersama gue. Kamu siapa? Aku Gogo. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, 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 baik. Ya, kalau tidak baik pasti di rumah sakit. Apa? Aku tadi dengar ada tukang bakso. Itu tadi orang nyanyi. Enggak, beneran tukang bakso. Gimana ya? Enggak ada, yang ada tuh orangnya nyanyi tadi. Oh iya, nyanyi. Oh iya, aku suka loh makan bakso. Suka? Iya. Sama dong. Tapi aku sukanya makan bakso bukan sendirian. Terus makan bakso sama kamu. Sama siapa? Itu lagi, ketemu lagi ya? Iya. Tiap minggu Gogo ada teman terus ya? Iya. Soalnya tiap minggu kalau ada aku, kakak-kakaknya cantik-cantik. Oh iya, hari ini tidak ada adang-adang. Oh, ada. Oh ya ada. Halo adang. Halo, ya sehat-sehat adang ya, pakai masker terus, mandi jangan lupa. Cerewet ah. Iya nih. Nah, hari ini kita akan bahas ini Gogo. Masalah pubertas. Apa itu? Kamu nggak tahu? Nggak tahu? Serius nggak tahu? Iya serius. Ya cari tahu lah. Kemana? Tanyain sama kakak-kakaknya. Mau? Iya, aku mau nanya deh sama kakak-kakaknya. Iya boleh, nanya. Kakak. Gogo mau nanya nih. Halo kakak. Hai. Aku mau nanya boleh? Boleh. Mau nanya apa? Hah? Kok kamu juga yang nanya sendiri? Iya, aku mau nanya tapi aku nanya. Bingung kan? Iya kan? Iya memang bingung. Nah jadi gini Gogo. Jadi pubertas itu adalah masa dalam usia manusia. Nah, manusia. Oke deh. Kamu kenapa? Aku bukan manusia. Terus ngambek. Oh ngambek lo. Enggak. Udah. Enggak, udah. Ya. Nah jadi dalam fase usia manusia itu ada masa namanya masa pubertas. Nah masa inilah yang menentukan apa? Mulai ada perubahan dalam diri manusia gitu. Dari dia anak-anak, dia berubah. Dia mulai jadi remaja. Oh gitu. Iya. Kalau gitu kakak-kakak ini udah tudar belum? Nggak tahu. Menurut Gogo gimana? Menurut aku sih iya. Emang apa buktinya? Itu buktinya. Apa? Ada jerawat. Kok tahu? Iya. Siapa yang ada jerawat? Kok lihat sini? Enggak. Siapa yang ada jerawat? Kok lihat sini? Enggak. Mau bilang aku? Enggak. Jujur aja nggak apa-apa. Enggak. Aman. Santai. Iya santai. Oh iya kau deh. Aku mau curhat nih. Wow, curhat. Iya, curhat. Boleh nggak? Iya boleh. Apa nih curhatnya Gogo? Jadi kemarin tuh ya, aku ketemu sama cewek. Hah? Sama siapa? Cewek. Serius? Tapi kenapa? Ada yang aneh sama dia. Kok aneh? Iya, waktu aku manggil dia cuek. Gimana manggilnya? Hai. Terus dia cuek. Terus hai. Dia cuek. Aku hai lagi dia diam aja. Emang kamu ketemunya di mana? Itu di museum. Museum? Iya, ada cewek pakai baju adat Minang gitu. Itu patung yang di museum itu patung, bukan cewek. Oh, patung. Aduh, pantas aja dia diam. Padahal tuh ya, aku udah naksir berat sama dia. Boneka kok mau naksir. Biarkan aku mau mereka, tapi aku punya rasa seperti manusia. Ya kan kakak? Jadi aku boleh nanya kau nih? Boleh. Kakak, kalau ini gimana?
Aku kan dan aku suka tahu nih. Aku pakai apa tuh bagusnya? Gak dijawab. Kalau itu biasanya kamu harus pakai parfum. Parfum? Iya. Tapi kan aku tuh neka. Iya ya. Kalau gitu kamu pakai apa ya bagusnya? Aku tahu. Aku pakai Molto. Pakai Molto? Iya. Iya pakai Molto. Direndam 3 jam, dijemur 6 jam, dan dibuang. Dibuang. Siapa yang buang? Kak Ode. Enggak, kok kita kan temenan. Iya, temen kayak gitu. Aku yang kerja, Kak Ode yang dapat honornya. Wih. Jangan gitu dong. Jangan buka-bukaan gitu. Iya, kita kan harus jujur. Apalagi ini ditonton publik. Oh. Iya, itulah faktanya teman-teman. Jangan dibukain semuanya, nanti kita ketahuan permainannya. Iya, oke. Iya kakak, aku mau nanya nih, serius sekarang. Itu kakak yang di belakang namanya siapa? Yang mana? Itu, yang dari kemarin nyanyi terus. Kakak siapa namanya kak? Oh, Kak Ola. Pasti kakak suka gol ya? Suka gol? Dola, bukan. Itu bola, ini kakaknya Ola. Oh, Ola. Olah makan alut. Bukan itu juga. Jangan gituin, nanti kakaknya marah. Nanti kalau kakaknya marah, aku kiss. Gak boleh. Iya, aku kan adiknya, boleh dong. Aku masih kecil kok kak. Aku ngaku. Serius, SD aja nggak tamat. SD aja nggak tamat. Emang kamu sekolah? Sekolah di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Sejak pandemi? Enggak. Dari sebelum ada virus aku udah di rumah aja. Oh, gitu. Homeschooling maksudnya? Bukan. Terus gimana sekolahnya di rumah? Digantung. Digantung? Iya, digantung di atas lemari. Terus yang ngajar siapa di sana? Ada gurunya. Ada guru juga. Iya, serius. Belajar apa? Nanya juga. Kok nanya juga? Kan Kak Aldo yang gantung aku. Terus gurunya Kak Aldo. Oh iya. Aku ini nggak pernah belajar. Aku disuruh kerja. Terus yang dapat ya, udah ya. Iya. Nanti aku kasih. Oke. Beli Molto. Iya, hore. Beli Molto. Aku akan wangi. Ya kakak. Ini mau bahas pubertas kok nggak jadi sih. Iya, soalnya aku kan belum remaja. Belum remaja. Jadi tanya-tanya ada sama kakaknya gimana. Iya, kakak, itu tanda-tandanya kita udah tutor gimana sih? Ayo Kak Ola, aku tadamu. Ayo Kak Ola, itu mic-nya buat Kak Ola. Pertanyaan gue apa tadi? Tanda-tanda kalau aku nanti udah tutor. Gogonya laki-laki apa perempuan? Sebentar, aku lihat dulu. Mau lihat Laki-laki apa? ya? Lihat KTP dong. Oh, KTP. Masih kecil. Bukan itu. Kan boneka. Oh iya. Aku cowok aja deh. Jadi kalau perempuan sama laki-laki tuh ada bedanya. Kayak perempuan terus keluarnya darah dari menstruasi, keluar menstruasi, terus ada perubahan dari fisik juga dari tubuh. Kayak payudaranya membesar, pinggulnya membesar, ada tumbuh bulu di sekitar kemaluan sama ketiak, Di rambut. terus kalau sama laki-laki dadanya tuh membidang, terus suaranya membesar, tumbuhnya jakun, terus juga sama kayak perempuan, tumbuhnya bulu-bulu rambut-rambut halus di sekitar kemaluan sama ketiak. Ih, nggak ngerti aku. Nggak apa-apa, nanti kamu ngerti sendiri ya. Terus kalau cewek sama cowok beda ya ternyata ya? Iya, beda-beda. Padahal sama loh. Apanya yang sama? Sama-sama. Bilang nggak? Terserah kamu aja. Sama-sama apa emangnya? Enggak, malu. Kok malu sih? Bilang aja nggak apa-apa. Sama-sama enak dijadiin teman. Oh, jadiin teman. Iya.
yang cowok teman main-main, yang cewek teman makan-makan. Aku mau nanya lagi satu lagi boleh? Boleh. Tapi bukan sama Kak Ola lagi, sama kakak yang lain deh. Yang mana kakaknya? Itu kakak yang pakai topi. Pakai topi. Mana kakak pakai topi? Nggak ada. Itu ya, yang pakai yang hitam-hitam di mulutnya. Oh, kakak yang pakai masker. Oh ya, masker. Aku kirain topi. Waduh. Kakak siapa namanya kakak? Dewi. Oh, Dewi. Mau nanya apa sama Kak Dewi? Kakak, menurut kakak, kalau aku udah tudar nanti, aku harus main-main sama teman seusia aku atau sama anak-anak? Itu tergantung pribadi kamu sih. Bagusnya main dengan seumuran kamu, karena itu tuh bakalan untuk menambah-nambah ilmu kamu sesama teman kamu. Kamu ngerti? Iya, aku ngerti. Oke. Nah, kalau gue belum ngerti, nanti bisa tanya lagi sama kakaknya ya. Tapi sesudah ini di belakang aja. Oke. Nah, adik-adik di rumah, lanjut kita simak ya penjelasan dari kakak-kakak GNI. Oke? Ceria, bermain sambil belajar. Thank you. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kak Tia, Ola, Rengga, dan Kak Tika. Tadi kan kita udah ngomong itu ya Bu, tentang menstruasi, tentang pencegahan. Terus mungkin ada nggak tanya? Rengga ada mau nanya? Enggak mau nanya Kak. Apa tuh? Mau nanya ke Ibu, apa sih cara kita agar menjaga kebersihan diri? Kan kita dalam masa pubertas nih Kak, nih Bu. Menjaga kebersihan diri kita itu bagaimana yang sesuai yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Oke. Jaga kebersihan ya. Kebersihan PHBS tibanya ya Kak ya? Iya. Jadi kalau kita sudah remaja memang akan berbeda cara kita merawat kebersihan diri kita dibanding dengan masa anak-anak gitu ya. Apalagi tadi seperti remaja kita tahu kelenjar keringatnya produksinya lebih banyak, jadi badan tuh lebih cepat basah ya kan, lebih cepat basah, keringatnya lebih banyak. Jadi yang kita perhatikan adalah keringat ini kalau misalnya dia lama menguapnya di kulit, nah itu bakteri bisa datang. Kalau bakterinya datang ketemu keringat, akhirnya adalah bau badan. Oh, bau badan. Bau badan ya, jerawat yang gitu ya. Jadi mungkin yang kita butuhkan adalah mandinya mungkin lebih sering sehingga keringat tadi terbilas sama air bersih ya. Kemudian mandi usahakanlah menggunakan sabun yang antibakteri. Kemudian pastikan kita keringkan badan benar-benar sampai kering, baru kita pakai pakaian dalam yang bahannya kaos supaya menyerap keringat ya, menyerap keringat. Terus kemudian itu rambut yang tadi tumbuh itu, rambut-rambut itu halus juga jangan dibiarkan berlama-lama panjang, jadi jangan dibiarkan berlama-lama di tempatnya seperti itu. Memang harus dicukur dan dibersihkan, karena kalau enggak nanti lembab. Kalau lembab di daerah situ, karena di organ reproduksi kita itu kan ada saluran buang air kecil, ada buang air besar, jadi rawan lembab kan. Jadi kalau misalnya dibiarkan rambut-rambut tadi tidak dibersihkan, jadi lembab. Kalau lembab nanti bisa datang jamur, bukan hanya bakteri, nanti jamur juga bisa gatal-gatal kan. itu jadinya penyakit ya Bu? Bisa jadi penyakit, ya bisa mengganggu kan ke aktivitas kita sehari-hari gitu. Terus juga seperti kondisi lagi haid tadi ya Ola ya. Mungkin ini udah berarti udah mulai saatnya Ola untuk prepare lagi, siap-siap dengan Pembalutnya pembalut, siap siaga. ya tisu, apa lagi ya, di dalam tas atau pakaian ganti, nah gitu. Jadi jangan dibiarkan lama-lama harus penuh dulu, enggak seperti itu ya. Jadi kalau bisa sekali 4 jam malah sudah
diganti pembalutnya. Habis itu kalau membersihkan organ reproduksi kita itu biasakan ada arahnya, ada alurnya dari depan dulu dibersihkan baru bagian belakang. Jadi supaya yang dari bagian belakang kan biasa lebih banyak kumannya ya. Iya. Supaya nggak kebawa ke depan. Oh berarti Dari harus depan dari dulu. depan dulu baru ke belakang. Baru ke ya? belakang Oh, ya. gitu. Jangan terbalik, jangan dari belakang dulu baru ke depan. Kemudian keringkan sampai betul-betul kering baru kita pakai daleman. Habis itu untuk yang PHBS yang lain jangan lupa upayakanlah dari remaja ini kita meyakini kalau merokok itu untuk yang laki-laki umumnya. Merokok. Kalau merokok itu tuh adalah hal yang merugikan kesehatan. Jadi dari sekarang kita tanamkan dalam diri supaya janganlah sampai merokok gitu ya. Itu berpengaruh ya Kak ya? Iya, sangat, maksudnya sangat, jangan sangat. dirusak badan kita dari sekarang nih dia lagi mau tumbuh nih kita sudah kasih racun-racun. Iya. Iya. Ke waktu udah tuanya nanti sengsara kali kayaknya. Iya. Paru-paru. Nanti jangan sampai kita ketemu di bangsal Oh penyakit. iya. Ketemu di bangsal paru. Jangan ketemu di bangsal paru, di bangsal penyakit dalam, jangan. Kalau bisa tua-tuanya nanti tuh tua-tua yang bahagia. Iya bahagia aja. Nikmati masa tua. Makanya dipupuk sejak sekarang. Iya, terus jangan lupa konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Bergizi nggak harus mahal. Tahu tempe itu bergizi. Nggak harus anggur. Nggak harus anggur, makanan lokal, buah-buahan gitu, sama banyak minum air putih, sama tadi kegiatan fisik di luar. Cuman kalau sekarang di masa pandemi memang agak ini juga ya. Ya agak susah. Karena kita diarahkan untuk stay at home ya. Iya. Lakukanlah peregangan-peregangan di dalam rumah, kan itu juga bisa Olahraga di dikerjakan. rumah aja bisa ya Kak Iya. ya. Kayaknya kalau misalnya bersih-bersih, nyapu pun udah termasuk olahraga itu. Udah termasuk olahraga. Naik turun tangga misalnya. Iya. Berarti pengetahuan kita belajar tentang Cash Pro ini itu sangat berpengaruh penting ternyata di kehidupan berteman juga. Di saat teman-teman kayak Rengga, Ola udah mengerti ya, itu bukan jadi bahan cemoohan bagi mereka. Seharusnya ya. seperti Seharusnya itu. seperti itu. Mungkin Rengga sama Ola juga nanti akan kasih tahu ke teman-temannya, nggak usah lah itu dipermasalahkan. Mungkin kayak gitu ya Kak ya. Kalau memang dibully, diketawain nampak basah roknya misalnya, kasih tahu aja Ola, kalau emang Ola nggak suka ya diketawain seperti itu. Ini kan normal, kenapa Ola harus diketawain gitu? Kasih tahu Ola. Harus Jadi berani gitu ya Kak. berani, iya. Jadi orang yang mengetawakan nanti juga dia akan mikir untuk melakukan ke kawan yang lain, seperti itu. Ada tips dan triks gitu nggak Kak tentang menghadapi masa perubahan ini gitu, supaya Iya. adik-adik ini, nggak kaku, nggak rasa insecure. Jadi beban. Nggak jadi beban ya. Ya itu yang pertama tadi yang pengetahuan itu penting. Jadi apalagi sekarang dunia itu di telapak tangan kita. Jadi kita bisa baca. Tentunya kita harus cross check juga ini yang kita baca ini betul atau tidak. Tentu itu harus kita perhatikan. Terus yang kedua tadi terimalah masa kita sekarang, memang kita sedang masa berubah gitu. Jadi kayak contohnya seperti kan kalau remaja perempuan sama laki gitu ya, remaja perempuan kan lebih cepat tingginya, lebih duluan. Jadi kalau misalnya jadi duluan cewek ya Kak. Iya. Tapi misalnya kan Tia merasakan tuh Kak, waktu SD tinggi, cowok itu pendek, tapi pas udah SMA kok dia tinggi, aku pendek kayak gitu. Iya, jadi memang kalau perempuan lebih duluan ininya, ada growth spurt istilahnya. Jadi lebih dulu dia tinggi. Jadi kalau misalnya ada anak ada remaja usia 11 tahun laki-laki nih perempuan, coba perhatikan pasti yang perempuan lebih tinggi. Tapi nanti begitu udah masuk jenjang SMA, Yang cowok yang tinggi. Nah, cowoknya yang akan lebih tinggi. Seperti itu. Jadi memang perempuan lebih dulu kayak gitu kan. Jadi dia lebih tinggi, misalnya tambah lagi keturunan keluarganya memang yang tinggi-tinggi. Nah, kemudian dia merasa paling jangkung sendiri misalnya di dalam kelas, sampai akhirnya kalau jalan tuh membungkuk-bungkuk. Jalannya cepat aja supaya nggak ini, supaya cepat berlalu dari kawan-kawan, menunduk aja cepat aja jalannya. Atau kalau lagi sama kawan-kawan misalnya agak menunduk-nunduk, agak membungkuk-bungkuk, supaya perasaannya dia supaya nggak terlalu jauh lah bedanya sama kawan-kawan yang lain. Tapi itu kan berpengaruh ya Kak, jadinya bungkuk jalan. Nah, itu kayak dia. gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya ndak ada yang memberitahu,
sudah terbiasa dengan bungku, akhirnya tinggi tapi bungku, itu kan jelek ya, susah merubahnya nanti. Jadi ada yang seperti itu karena tidak tahu tadi, padahal sebenarnya kalau kita tinggi justru ada peluang lain kan untuk kita seperti ikut ekskul apa ya, ekskul basket, carinya yang tinggi-tinggi, apa lagi tuh, Apalagi Reng? Paskibraka. Paskibraka. Nah, Iya. nggak semua orang bisa ikut paskibraka kalau tingginya kurang. Jadi sebenarnya ada wadah-wadahnya, tergantung kita lagi mengelolanya. Kalau kita mau menerimanya, kita bisa lihat itu sebagai suatu kesempatan yang lain gitu. Berarti emang pengetahuan tadi mempengaruhi semuanya iya, ya Kak ya. pengetahuan. Kak, kan kayak Ola sama Rengga ini udah memasuki masa pubertas, yang kata kakak tadi Ola udah menstruasi, Rengga udah mimpi basah, Ola udah bisa saling membuahi kayak gitu kan Kak. Terus ada enggak Kak pesan-pesannya buat adik-adik kita di rumah, buat adik-adik kita yang di sini supaya tetap menjaga diri gitu Kak? Kan kalau udah remaja kayak sekarang ini udah ada rasa suka, udah ada rasa jatuh cinta lah gitu Kak. Ada enggak supaya tetap jaga diri gitu? Iya, jadi nah itu kalau adik-adiknya tahu sudah mengalami masa akil balik, yang perempuan, remaja perempuan tahu kalau sudah bisa hamil. Yang remaja laki-lakinya juga menyadari kalau dia sudah bisa menghamili gitu ya. Jadi di situ seharusnya ya timbul kesadaran di diri kita masing-masing kalau yang kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri gitu. Kalau sebenarnya sih kita dari kita masing-masing ini sebenarnya sudah memiliki filternya sendiri-sendiri ya. Karena kita kan sekolah ya, sekolah di rumah juga orang tua ngasih tahu. Kemudian yang kita tontonan kita juga ngasih tahu. Sebenarnya kita di dalam diri kita sudah ada alarmnya sendiri. Ini benar nih, ini salah nih. Jadi pas alarm kita tuh warning kita, ya berhenti gitu. Ingat kalau kita boleh bergaul karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh pergaulan, tapi jangan sampai salah memilih pergaulan. Jadi lama-lama kita salah memilih pergaulan, kita abaikan alarm diri kita tadi itu, ya mau nggak mau kita pasti akan ikut ke arah yang salah. Ingat nanti ini masanya lagi numbuh, jangan sampai nanti numbuhnya pohonnya aturannya lurus jadi bengkok seperti itu, mau jadi apa nanti di masa depan. Itu yang harus diingat, jangan kecewakan orang-orang yang sudah susah payah membesarkan kita, membiayai kita. Dan jangan, negara ini butuh remaja-remaja yang sehat, baik fisiknya sehat, psikisnya sehat gitu. Oke, berarti adik-adik kita, teman-teman yang di rumah harus pandai menjaga diri dengan baik, ikuti alurnya, tapi harus alur yang dipilih, yang lurus gitu ya Kak ya. Kak, kan kakak dari Puskesmas Lubuk Baya nih gitu. Kira-kira kalau adik-adik mau konseling atau mau konsultasi ke Puskesmas itu bisa nggak Kak? Oh ya, itu juga bisa ya. Jadi kalau kayak remaja kan pengen cerita ke orang tua, kadang-kadang orang tua sibuk ya, banyak yang difikirkan seperti itu. Mungkin kita juga harus perhatikan juga moodnya, bisa nggak kita membawa masalah kita mau diceritakan ke orang tua. Jadi triknya kalau mau ke orang tua, kalau misalnya memang keadaannya lagi nggak mungkin, coba berusaha untuk bikin janji. Misalnya, Mas saya mau bicara, saya ada yang mau saya konsultasikan, Mama bisanya jam berapa? Misalnya mungkin saya butuh 30 menit lah, Mama bisa jam berapa? Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, cobalah cari yang lain yang berilmu, yang ada ilmunya gitu. Jangan yang salah, yang bisa menjaga juga rahasia kita. Iya. Kalau atau pilihannya yang lain adalah bisa ke Puskesmas, karena di Puskesmas sekarang ada program untuk remaja gitu ya. Bisa datang ke Puskesmas, kita bisa sharing secara individu, face to face. Kalau nggak mau rame-rame kan, bisa seperti itu. Jadi nggak harus sakit dulu baru ke Puskesmas, enggak. Rahasia terjamin ya Kak ya. Iya, rahasia dijamin. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti yang udah dibilang oleh Kak Tika tadi, kalau mau konsultasi, mau cerita-cerita, itu mungkin terlebih dahulu ke orang yang kita percaya, boleh. Udah nggak ada orang yang kita percaya lagi, boleh kita konsultasinya
di puskesmas apakah baru di Lubuk Buaya aja atau di puskesmas yang lain udah ada yang program kayak gini? Ada juga yang puskesmas yang ramah remaja, pelayanan kesehatan peduli remaja itu namanya. Jadi ditunggu ya kunjungannya Ola sama iya. Renda. Iya. Oke teman-teman semuanya, dari hasil diskusi kita tadi udah dapat kita ketahui kalau masa-masa pubertas itu masa-masa yang paling wajib bagi teman-teman untuk selalu menjaga diri, menjaga kebersihan, dan yang paling penting kawan-kawan harus tahu apa itu masa pubertas. Nah, di masa pubertas juga teman-teman harus jaga kebersihan biar nggak terkena penyakit ya Kak ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu acara kita. Terima kasih kepada Bu Tika dari Puskesmas, terima kasih kepada Rengga dan Ola juga. Ceria, bermain sambil belajar. Dadah.